Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi kembali di Zoom meeting ini melalui media pembelajaran psikologi agama. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, Alhamdulillah. Sudah tidak takut COVID lagi lah, udah nggak ada ya. Oke, tapi saya belum berani pembelajaran tatap muka ya teman-teman, mohon maaf karena banyak pengalaman empirik saya mungkin berbeda dengan teman-teman tentang COVID ini. Kawan-kawan semua, sebagaimana kita ketahui bahwa tema perkuliahan pada kesempatan ini, terima kasih Sanana sudah menemani saya ya. Senang sekali kalau ada yang on cam itu. Apa topik perkuliahan kita pada pekan ini, Sanana dan Elki? Konversi agama, Pak. Ya, konversi. Ada juga Naila, conversion ya bahasa Inggrisnya. Oke, dan kita sebut di sini konversi agama, walaupun bukan hanya keagamaan tapi spiritualitas juga kan, teman-teman semua. So, this is our today topic. Topic of today is konversi agama. Nah, teman-teman semua, tentu konversi, dan saya sudah minta teman-teman untuk membaca-baca ya, karena sudah ada beberapa literatur tentang ini di yang scanan itu di Zakia Darajat komplit, di siapa lagi? Clark ya, ada juga. Menurut Sanana dari bacaan singkat kemarin, apa toh konversi itu Sanana? Naila siapkan jawaban. Singkat saja. Konversi agama itu perpindahan kepercayaan dari agama satu ke agama lainnya. Perpindahan kepercayaan dari agama satu ke agama lain gitu, Mbak Sanana? Dari Islam ke Kristen konversi bukan? Iya, Pak. Dari Kristen ke Islam konversi bukan? Bukan. Murtad. Oke, terima kasih. Itu dari Shanana. Sahana ya, Sahana. Oh, anak saya Hana namanya. Tapi Hanania. Naila, what do you mean by conversion? Menurut saya dari literatur yang sudah saya baca, Pelan-pelan mau diketik. konversi agama itu adalah suatu pertumbuhan keagamaan. Pertumbuhan ya? Ya, pertumbuhan keagamaan yang menyebabkan perubahan yang besar berkaitan dengan sudut pandang, pemikiran atau perilaku beragama. Yang besar terkait sudut pandang, pemikiran atau perilaku beragama. dan perilaku ya. Sudut pandang, pemikiran ya, sama ya. Ya. Oke. Terima kasih. Yang lain? Siapa yang bisa mengira-ngira? Ya bukan mengira-ngira, Anda sudah jawabnya. Tidak ada? Mana Elki menghilang? Yang lain yang off cam boleh menjawab. Oke, ini jawaban bagus sekali dari kedua artis kita. Hari ini, pengertian konversi agama adalah kata Shanana Gusmao. Dulu ada Shanana Gusmao ya, ahli tokoh independen Timor Leste. Perpindahan pengertian kepercayaan dari agama satu ke agama lain, kata Shanana. Kemudian yang kata Naila, suatu pertumbuhan keagamaan yang besar terkait sudut pandang, pemikiran, dan perilaku keagamaan. Baik, terima kasih. Mungkin kita lupa, mari kita mulai dulu perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia kawan-kawan.
Betulkah pengertian konversi agama itu seperti ini? Itu yang akan kita diskusikan hari ini. Tapi sebelum itu, teman-teman, mohon dari sumber yang Anda punya, teman-teman cari sebisanya dalam waktu singkat, mungkin 10 menit ya, untuk mencari information search. Yang pertama, apa pengertian konversi agama? Yang kedua, bagaimana, singkat-singkat saja, bagaimana terjadinya konversi agama? Yang ketiga, faktor apa yang menjadi penyebab konversi agama? Yang keempat, apa tipe konversi dari perspektif waktu? Yang kelima, apa macam-macam konversi? Dari dua teks itu, dari Zaki Darajat, dari Clark, atau dari sumber online. Silakan, nanti saya tagih. Mungkin sampai jam 10 lewat 10 ya. Saya biar minum dulu, habis ngajar tadi langsung ke sini. Oke, silakan. Boleh off cam, boleh on cam. Sampai jam 10 lewat 10. Carilah informasi ini dari sumber-sumber itu sebisanya.
Baik teman-teman, sudah ketemu jawabannya di teks itu? Gimana, sudah ketemu? Halo teman-teman, sudah dapat jawaban semuanya? Halo. Semalam saya minta baca, sekarang menjawab 5 pertanyaan minimal itu. Masih kedengaran suara saya teman-teman? Masih, Pak. Oke, Masih, terima Pak. kasih Barokah, Naila. Sudah? Naila udah dapat berapa? Barokah, Puspita, Syahanana, Saiful Anam, Ulfa, Harisma, Mutia, Taufiki, Ananda, Elki, Wida, Najma, Ersha, Herul, Basa, Ahdan, Anissa, Vina, Ataya, Audinafila, Adinda, Fiebi, Wafa, Tisha. Oke, kemudian ada yang lain juga sini, Putri Ajeng, Wahyu, Halimah, Dwiya, Tisha, Wafa, semuanya sudah ya. Baik, oke, sudah ketemu ya jawabannya? Halo, pada kemana kalian? Halo, halo. Sudah sedikit-sedikit, Pak. Oke, terima kasih. Sedikit-sedikit. Baiklah, sebisanya saja teman-teman semua, mari kita inventarisir, elisitasi jawabannya. Dari pertanyaan pertama dulu, siapa yang mau sharing jawaban? Saya, Pak. Oke, sebentar. Oke, sebentar, maaf. Siapa? Silakan, siapa tadi? Pengertian konversi agama. Siapa ini? Barokah? Iya, Pak. Izin menjawab. Barokah Ya. kuliah. Apa Barokah jawaban Anda? Menurut Zakiyah Darajat, yaitu terjadi suatu perubahan keyakinan yang Bentar, pelan-pelan. Perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan sebelumnya. dengan sebelumnya ya. Terus?
Lalu menurut Jalaluddin, yaitu proses yang menjurus kepada penerimaan sikap keagamaan dari individu. Proses Yang menjurus kepada penerimaan atau perubahan sikap keagamaan individu. penerimaan dan perubahan sikap keagamaan ya. Iya, Pak. Sikap keagamaan individu ya. Masih barokah Ulia nih. Dua-duanya. Terima kasih. Panggilannya apa? Ulia? Barokah Ulfah Lukiana, biasa dipanggil Luki, Pak. Wah, betul banget. Luki. Oh, Lukiana. Dari Luki ya. Iya, Pak. Oke, dari Luki. Oke, makasih Mbak Luki. Iya. Yang lain? Saya Pak, Ya, Naila. yang tadi sudah Naila tadi udah jawab ya? Dan jawabannya tadi udah betul. Gimana Naila? itu Pak, pertumbuhan keagamaan. Yang tadi itu bukan? Ya, yang tadi itu Pak. Ini ya? Iya. Sama persis? Sama persis nggak? Iya Pak, sama Pak. Oke, sip. Coba bacakan lagi. Suatu pertumbuhan keagamaan yang menyebabkan perubahan yang besar berkaitan dengan sudut pandang, pemikiran, atau perilaku beragama. Sama ya. Suatu pertumbuhan keagamaan yang besar terkait sudut pandang dan lain-lain. Yang lain, teman-teman. Silakan. Mana? Iya, Pak. Oke, Ananda Isnaini. Gimana? Menurut Max Heyrich, yaitu tindakan seseorang yang berpindah ke suatu sistem kepercayaan, Tindakan seorang pindah ke sistem percayaan atau perilaku yang berlawanan. sistem kepercayaan atau perilaku berlawanan dari sebelumnya ya? Iya. Berlawanan sebelumnya. Bagus. Masih ada? Terima kasih Mbak Isnaini Ananda. Ini pengertian konversi menurut 3 kawan Anda. Baik, kawan-kawan semua. Kalau proses konversi, mohon informasinya selain Barokah Ulia, Naila sama Isnain. Apa dia? Prosesnya bagaimana? Iya, Pak. Ersha. Iya. Gimana Ersha? Proses. Menurut Jalaluddin itu konversi agama mengandung 2 unsur, Pak. Unsur dalam diri dan unsur luar dalam diri. Oh, internal sama eksternal ya? Iya. Terus penjelasannya? Yang internal itu membentuk suatu kesadaran untuk mengadakan suatu informasi yang disebabkan oleh krisis yang terjadi di dalam keputusan yang diambil oleh seseorang berdasarkan pertimbangan pribadi, Pak. Tuh sampai bingung ini yang nyatet. Oke, good. Bagus. Betul. Eksternal? Yang eksternal itu perubahannya berasal dari luar diri atau kelompok sehingga mampu membuat seseorang itu menguasai mampu membuat kesadaran orang atau kelompok yang bersangkutan, Pak. Oke, jadi seorang akan melakukan konversi karena faktor internal tertentu ya, kesadaran, dan faktor eksternal tertentu gitu ya Ersa ya? Iya. Oke. Makasih Ersa, walaupun masih bernada pengertian. Thank you anyhow. Oke, next. Anyone? Iya, Pak. Saya Pak. Ulfa dulu apa PB dulu? PB dulu, Ulfa siap-siap. Di sini saya berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Darojat bahwa proses konversi agama itu ada 5 tahap. Yang pertama masa tenang. Tenang. Pakai penjelasannya juga ya Pak? Nggak usah. Ini dulu, prosesnya dulu, tenang, terus? Kemudian ada masa ketidaktenangan. Ketidaktenangan, terus? Lalu ada masa konversi. Konversi.
masa tenang dan tentram. Betul ya. Dan yang terakhir ada masa ekspresi konversi. Ekspresikan dirimu ya, ekspresi ya. Oke, nanti penjelasannya saya tanya ya, Baby ya. Makasih. Pak. Ya. Ulfa, gimana temuan Anda dari pencarian informasi tadi? Saya ada yang menurut Ramayulis, ini penjelasannya lebih ke secara psikologis. Prosesnya itu ketika seseorang itu mendapatkan suatu tenaga jiwa yang menguasai dan merubah kebiasaan seorang individu tersebut, Pak. Adanya tenaga jiwa yang menguasai seorang individu dan bisa merubah kebiasaan individu tersebut, Pak. Seseorang dan merubah ya. Oke, good. Terima kasih. Itu prosesnya ya. Yang lain ada? Saya, Pak. Oke, Ahdan. Gimana menurut Ahdan? Ini diungkapin sama karir ya, Pak. Yang pertama itu ada disintegrasi kognitif dan motivasi, Pak. Disintegrasi kognitif dan motivasi. Nah itu akibat krisis yang dialami gitu, Pak. Oh, krisis ya. Terus yang kedua itu reintegrasi kepribadian berdasarkan konsepsi yang baru. Jadi setelah nemu konsepsi baru ini ada terciptalah kepribadian baru gitu, Pak. Reintegrasi kepribadian. Terus yang ketiga itu terus tumbuh sikap menerima konsep agama yang baru. Menerima ya, dan penerimaan gitu ya, penerimaan ya. Ya, menerima. Terus kemudian yang terakhir itu ada timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan Tuhan lah, ya hidayah dari Tuhan gitu. Ya. Kesadaran gitu. Teori siapa ini, Ahdan? Gimana? Teori dari siapa ini? Teori dari Karir, Pak. Hawari apa Hakari? Khalil Hafari bukan? Carier, Pak. Oh, gini? Karir. Gini? Iya, titik bukan KH, Pak. Oh, ini orang Jawa ya? Oke, terima kasih, jawabannya bagus ya. Mirip dengan yang di atas tadi, disintegrasi kognitif dan motivasi atau krisis, reintegrasi kepribadian dengan konsep baru, penerimaan, kesadaran. Kesadaran mungkin ekspresi itu ya, Mas Ahdan. Iya, Pak. Betul. Terus bagus ya jawabannya. Wah, sudah layak jadi dosen semua ini. Faktor penyebab, siapa yang mau sharing? Saya, Pak. Vina ya? Iya, Pak. Gimana Vina? Faktornya apa saja? Ya, jadi dari sumber yang saya dapat, menurut Mukti Ali, faktor yang mempengaruhi konversi agama itu ada 5. Yang pertama, keluarga. Sabar. Keluarga. Kemudian lingkungan tempat tinggal. Lingkungan ya. Di luar keluarga berarti ya? Ya, Pak. Lingkungan sekitar mungkin gitu ya, Mbak? Ya, Pak. Terus? Yang ketiga, perubahan status. Dari status mahasiswa menjadi jomblo gitu. Apalagi Vina? Kemiskinan dan pendidikan, Pak. Oke. Kemiskinan dan pendidikan. Menurut siapa ini, Mbak Vina? Menurut Mukti Ali, Pak. Oh, betul. Mukti Ali ya, ahli studi agama. Ada tambahan lain, Vina? Selain dari Mukti Ali? Tadi saya dapat yang dari Zakia Derajat juga sih, Pak. Pasti kalau dapat itu dapat dari Zakia. Yang Zakia apa? Ini ketegangan perasaan. Perasaan. Terus? Pengertian hubungan dengan tradisi agama. Oh, hubungan dengan tradisi agama lain ya. Terus? Sugesti atau ajakan. Sugesti. Terus? Emosional dan kemauan. Emosi ya, dan kemauan. Ini menurut Zakia Derajat. Wah, lengkap ini. Oke, terima kasih Vina. Oke, yang lain dari faktor penyebab ada lagi?
Selain Vina, Alvi? Saya coba mungkin, Pak. Rossi bukan Valentino. Ini Rossi Indah. Nah, gimana Mbak Rossi Indah? Silakan Mbak Rossi. Sebentar, Pak. Ya. Kalau di Makassar sebentar itu nanti. Yang pertama pengaruh sosial, Pak. Pengaruh sosial ya? Iya. Yang kedua? Iya, pengaruh sosial sama petunjuk ilahi. Oh, petunjuk ilahi ya, enlightenment hidayah ya. Terus? Dua aja? Mbak Ros? Cukup ini 2 Kak Ros? Betul. Maaf, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Oh, suara saya nggak kedengaran? Yang lain gimana suara saya? Vina, jelas suara saya? Baby? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Berarti Mbak Rosi yang masalah jaringan ya? Oke. Makasih Mbak Rosi, boleh di chat ya kalau memang kesulitannya. Yang lain masih ada? Kalau tidak kita ke tipe konversi. Siapa yang mau berbagi dan belum? Pak, mungkin saya, Pak. Irsyad. Pak Irsyad. Tunjuk Ya, ini. Pak. Gimana? Menurut yang referensi yang saya dapat, Ya. tipe ini terbagi menjadi 2, yaitu tipe volitional atau perubahan bertahap dan tipe self surrender. Ini ya, self surrender ya. Iya, Pak. Gimana penjelasannya itu Irsyad? Volitional sama self surrender. Kalau tipe volitional ini atau perubahan bertahap ini, Bertahap ya, gradual ya. ya, konversi agama pada tipe ini terjadi secara berproses, sedikit demi sedikit, sehingga menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan rohani yang baru. Terus kalau misalnya tipe self surrender, konversi agama pada tipe ini terjadi secara mendadak. Seseorang tiba-tiba ya, seseorang tanpa mengalami suatu proses tertentu tiba-tiba berubah pendirian terhadap suatu agama yang dianutnya. Oke. Guys ya. Terima kasih Mas Irsyad Widianto. Selain Mas Irsyad, ada lagi? Kawan-kawan? Cukup? Bagi. Oke. Macam-macam konversi, silakan. Siapa? Sebisanya teman-teman. Oke. Sedapatnya macam-macam konversi tadi yang disebutkan oleh teman-teman lebih ke perpindahan agama ya, tapi sebetulnya ada 2 macam konversi. Silakan. Yang belum bersuara, Puspita, Ananda sudah, Syaiful Anam, Ulfa, Harisma, Mutia, PS, Taufiki belum, Ersha sudah tadi, Najma, Torik belum, Elqi belum, Khairunisa, Anissa, Sabita, Audi, Adinda. Silakan. Halo. Mana teman-teman? Halo? Boleh yang sudah ini, yang sudah jawab tadi untuk menjawab kembali, boleh? Halal. Silakan. Saya nyoba jawab macam-macam. Najma. Iya kan nyoba Najma. Gimana Mbak Najma? Oh bintang loh Najma itu, Najmun.
Jadi Apa? kalau macam-macamnya itu tuh ada 6, Pak. Satu. Konversi intelektual. Oh gitu. Terus Terus yang kedua konversi mistik. mistik, Konversi eksperimental. eksperimental, Konversi batin. batin, Konversi pembaharuan. pembaharuan, Sama konversi paksaan. paksaan. Iya, Oke. Menurut pendapat siapa ini, Mbak Bintang? menurut Lewis, Pak. Lewis. Lewis gini? Lewis, iya. Lewis siapa? Lewis. Di sini Lewis aja, Pak. Bukan Lewis Puadia, bukan? Bukan. Oke, terima kasih, Mbak Bintang. Mbak Najem. Mbak Najem. Intelektual, mistik, eksperimental, batin, pembaharuan, dan paksaan. Oke, bagus juga ya, ada teori dari Lewis. Bukunya apa judulnya ini, Najma? Jurnal kah? Oke, makasih. Yang lain, teman-teman? Macam-macam konversi. Halo? Cukup? Baik, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya, antusiasmenya. Ini dia awal tadi ya. Dari awal sudah ada respon untuk 5 pertanyaan ini. Apa pengertian konversi? Tadi saya minta Anda carilah informasi-informasi berikut dari minimal 2 sumber yang sudah saya PDF-kan dan mungkin juga dari sumber-sumber online. Apakah pengertian konversi agama? Bagaimana proses terjadinya konversi agama? Konversi agama ya, atau spiritualitas. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab konversi agama? Apa tipe-tipe konversi dari perspektif waktu, teman-teman? Dan apa macam-macam konversi? Sebelumnya sudah ada respon dari Shanana dan Naila bahwa konversi itu adalah perpindahan kepercayaan dari agama satu ke agama lain. Artinya ini kan antar agama ya kawan-kawan, bukan intra. Oke. Jadi antar agama. Kata Naila, suatu pertumbuhan keagamaan yang besar. Menyangkut sudut pandang, pemikiran, dan perilaku. 2 jawaban ini bisa menjawab macam-macam konversi tadi, teman-teman. Ini kan intra ini. Ini intra toh. Kalau tadi antar. Oke, antar agama. Kalau ini yang nomor 1 itu antar, bukan antar provinsi. Oke. Ini dua jawaban dari Naila dan Shahana ya, bagus sekali. Oke, kembali ke sini ke Ulia. Dari kata Ulia, perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan sebelumnya. Proses yang menjurus kepada penerimaan dan perubahan sikap keagamaan individu. Kata kuncinya di sini berlawanan arah, besar berarti kan. Kemudian perubahan sikap. Sikap. Naila ini lagi, selain sikap, kata Naila, sudut pandang, pemikiran, ya sikap ya, dan perilaku, ada ekspresinya. Jadi tidak cukup dengan sikap, tapi harus dengan perilaku. Isna ini tindakan seseorang, perilaku. Pindah ke sistem kepercayaan atau perilaku sama ini berlawanan dengan sebelumnya. Oke, berarti besar ya. Terima kasih. Ini dari Nela, Barokah, Ulia, sama Isnaini. Pertanyaan kedua tentang proses konversi agama, ada internal, kemudian ada eksternal, kata Ersha. Kemudian kata Piebi, tenang. Tenang dulu ya, kata Piebi. Kemudian ketidaktenangan atau gelisah, galau bahasa Anda, mau berubah tuh kan galau ya, mau meninggalkan kebiasaan lama.
menuju kebiasaan baru yang baik, yang menurut orang bahkan mungkin aneh, ya, tidak biasa. Kemudian konversi, nah setelah konversi tenang lagi, kemudian ekspresi. Jadi ini dia ya menurut Feby. Menurut Ulfa, tenaga jiwa yang menguasai seseorang dan merubah. Jadi ada dikuasai orang dulu kata Ulfa, kemudian berubah. Dan dari Hashier, bagus ini ya teori kepribadian, disintegrasi kognitif dan motivasi antara kognisi, pengetahuan intelektual dengan emosi. Oh ini disintegrasi ya, ada disintegrasi antara kognitif, apa yang diketahui dengan keinginan, dorongan, dan itu adalah krisis. Kemudian reintegrasi kembali ya, terintegrasi kembali kepribadian dengan konsep baru, penerimaan, kemudian kesadaran. Bagus ya, bagus-bagus semuanya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab, ada keluarga, kata Vina, ada lingkungan sekitar. Terima kasih Shanana udah nongol. Kalau ada orang yang nongol itu terasa tidak sendirian, malah sembunyi lagi. Oh iya ada. Oke. Kemudian apa tadi? Perubahan status, kemiskinan, pendidikan ya banyak menyebabkan orang konversi ya. Ada yang karena pendidikan tertentu, mendalami agama tertentu dia konversi. Kalau menurut Zakia Darajat ada ketegangan, ada hubungan dengan tradisi agama lain, ada sugesti, ada emosional sama kemauan. Rosi, pengetahuan pengaruh sosial dan petunjuk ilahi. Tadi belum selesai ya Rosi, keburu jaringannya terganggu. Oh ini Najma. Oh, hilang lagi Najma. Kemudian tipenya dijawab oleh Irsyad, ada yang volitional dan ada yang self-surrender, ada yang mendadak dan ada yang ini. Oke. Kemudian Najma menjawab macam-macam konversi, ada konversi intelektual, wah hebat ya. Perubahan teori ini ya Najma. Ada mistik, perubahan mistik, konversi mistik, ada eksperimental, ada batin, ada pembaruan, ada paksaan. Mari kita lihat semua jawaban itu dari perspektif pendekatan kita ya, psikologi agama ini. Baik, ini dari kami, dari dosennya lah teman-teman. Ada tambahan mungkin sebelum ke penjelasan saya? Ada tambahan? Tidak ada? Baik. Ini dia pengertian konversi, menyempurnakan dan menambah dan menguatkan, mengulang apa yang teman-teman jawab. Oke. So, konversi adalah tipe pertumbuhan keagamaan. Masih ingat teman-teman, konversi itu menurut William James merupakan salah satu tipe pertumbuhan keagamaan yang healthy minded apa sick soul? Yang tiba-tiba itu, Sanana, masih ingat kemarin? Sick soul. Sick soul ya, Barokah ya. Menurut William James dalam riset dia. Karena itu buku Jalaluddin misalnya, saya bawa ya. Buku Jalaluddin yang ini, itu mengelompokkan konversi agama itu sebagai tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Padahal seyogianya, karena kita di Jogja ya, Barokah, Sanana. Kalau Anda di mana sekarang Barokah? Di Jogja, Pak. Di Jogjanya di Bantul apa di Sleman? Di Jakal, Sleman, Pak. Nah, berarti Anda se-Slemannya, karena saya di Jogja, seyogianya. Seyogianya, konversi agama itu dilihat dari perspektif psikologi itu tidak ada judgement menyimpang atau tidak menyimpang kan? Kritik terhadap buku psikologi ini ya menurut saya. Oke dia. Karena mungkin pakai teori William James itu. Nah,
tipe pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau perkembangan selalu bermakna positif toh kawan-kawan dalam psikologi. Tipe pertumbuhan dan perkembangan spiritual atau keagamaan yang melibatkan tadi berlawanan, perubahan arah yang besar berkenaan dengan pemikiran tadi ada yang Anda sebut dan perilaku keagamaan. Nah, jadi nggak cukup misalnya Sanana kemudian Barokah bilang saya konversi ke Sufi. Tapi maaf tidak maksud apa-apa. Tetapi misalnya nggak enak ya kalau mencontohkan perempuan. Saya bilang ke Sanana, ke Barokah dan teman-teman yang lain, saya konversi dari ilmu psikologi ke seorang Sufi. Saya bilang begitu di Zoom ini. Tapi saya misalnya minum sambil berdiri, bahkan merokok. Saya nggak merokok. Itu bukan konversi karena baru pemikiran, baru sikap mungkin ya, belum melibatkan perilaku. Perilakunya belum. Tadi siapa yang laki-laki? Ahdan misalnya. Kalau kau bilang Ahdan, kau konversi ke Sufi ya berjubah kan? Kalau belum punya jenggot panjang, pakai jenggot palsu kan? Pakai surban. Ya. Dan misalnya ketemu Sanana, ketemu Barokah itu menundukkan kepala. Astagfirullahaladzim, bukan muhrim, bukan Sanana sama Barokah setan dia astagfirullahaladzim, bukan. Tapi bukan muhrim, bukan mahram. Itu ya, melibatkan perilaku ya, seorang mengatakan sesuatu atau tanpa mengatakan pun kita sudah tahu toh, dia sepertinya melakukan apa dalam proses konversi. Oke. So, konversi merujuk pada suatu episode pencerahan tadi, petunjuk ilahi kata Rosi kalau pencerahan. So, selalu bermakna positif ya teman-teman konversi itu. Selalu bermakna positif karena dia adalah tipe pertumbuhan dan perkembangan orang yang ada aspek pencerahan ini. Pencerahan ini. Itu ya. Bisa sudden tadi, bisa gradual. Bisa sudden, bisa gradual. Itu pengertiannya. Nah sekarang prosesnya. Proses pertama itu kegelisahan. Tadi ada yang tenang dulu. Itu belum konversi sebetulnya, belum proses. Berarti tenang di tradisi lama. Apapun perubahan yang kita lakukan ya teman-teman, sesederhana apapun akan gelisah kan? Misalnya di sini yang nongol Sanana sama Barokah ingin konversi, misalnya ya Sanana itu dari tradisi yang tidak pernah tahlilan ke tahlilan, atau Barokah dari yang tahlilan ke tidak tahlilan. Kan gelisah kan merubah tradisi itu kan? Iya toh. Saya dulu ya dari pesantren pertama ke pesantren kedua di Ponorogo itu mengalami konversi ya, kegelisahan. Dulu sholat itu harus nyemplung air dulu terus, makanya ada bak di masjid itu ada bak airnya, walaupun hijau berlumut. Ketika saya di Gontor nggak ada bak air sebelum masjid ke masjid itu, ya pakai sandalnya simpan di rak langsung. Itu gelisah saya tradisi itu teman-teman. Ini sholatnya gimana, ini sah apa tidak? Konversi dari tradisi Syafi'iyah sebelumnya ke tradisi di pondok yang baru. Kemudian periode krisis. Ya Allah ini gimana ya kayak gini tuh? Saya mau konversi nih, saya mau berubah nih. Saya sudah lama nih tradisi seperti ini. Kalau itu negatif bahkan ya, saya sudah bergelimangan dosa sejak lama nih. Saya harus tinggalkan ini, krisis. Atau ketika tidak ada masalah kan sama krisis toh teman-teman. Sanana, Barokah misalnya sudah sudah nyebar undangan, tiba-tiba nggak jadi karena sesuatu hal. Wah itu krisis kan?
Nah, disinilah yang menentukan teman-teman, apakah terjadi konversi apa tidak. Kalau yang diambil adalah solusi keagamaan, menjadi tambah dekat dengan Tuhan, menjadi sholat malam terus, baca Quran terus, dari kegelisahan itu, dari masalah yang menimpa, itu akan maju ke proses selanjutnya, konversi. Atau tadi itu, saya ini lanjut apa enggak ya dengan kebiasaan baru ini, new normal, religious new normal. Saya di pondok itu betul teman-teman, kalau maju itu akan lanjut ke konversi. Kalau mundur MD tidak jadi konversi kan, walaupun sudah kegelisahan, sudah mengalami krisis. Oke. Setelah krisis dan mantap maju, mantap berubah dari preman menjadi tidak preman gitu ya. Kalau jadi premanisme kan, bos preman nih ada ya yang tobat itu. Dari bos preman kan berarti kan tiap waktu dapat setoran uang kan, dan dia harus meninggalkan itu karena itu uang haram. Oke, setelah krisis kemudian damai. Ini bedanya ya dengan yang Zak ya. Nah, ini yang kelak tenang, harmoni, mantap. Setelah krisis itu gitu, kemudian ini periode ekspresi konversi. Mantaplah dia dari seorang preman menjadi seorang yang baik. Dari sebelumnya misalnya tradisi Nahdiyin menjadi tradisi Muhammadiyah. Dari sebelumnya tradisi Muhammadiyah jadi tradisi Nahdiyin. Saya merasa tenang dengan tahlilan misalnya, atau dengan sholat subuh kunut misalnya, atau dengan zikir setelah sholat keras gitu ya, tradisi Nahdiyin ya. Atau sebaliknya dari tradisi doa setelah sholat keras menjadi yang sepi hening, tradisi Muhammadiyah kan hening ya setelah sholat itu, sebaliknya. Baik, nah teman-teman semua, itu proses. Kalau faktornya apa? Konflik. Oke, konflik ya, konflik keagamaan internal. Banyak di antara sebab orang Muslim masuk Kristen misalnya ya, karena kalau dari YouTube ya, karena ketidakpastian dalam Islam untuk memperoleh keselamatan misalnya. Malah masih ihdinas siratal mustaqim, masih meminta keselamatan. Ya, terus keselamatan itu yang mana? Banyak yang begitu. Kemudian masuk ke tradisi Kristen, ke agama Kristen, karena dalam kekristenan sudah dijamin itu, Sanana, sudah dijamin masuk surga untuk menerima dogma tertentu. Ya toh? Sebaliknya, yang banyak juga orang Kristen yang masuk Islam karena justru kepastian itu yang membuat dia ragu. Masa sih ada saya YouTube-nya itu orang pemuda Amerika. Masa sih saya yang tradisi alkohol, free sex, kepada orang tua tidak patuh, masa saya automatically masuk surga? Padahal saya begitu kehidupannya untuk hanya menerima dengan dogma tertentu misalnya. Kemudian dia bersentuhan dengan ini dia tradisi keagamaan lain. Dia lihat dalam tradisi Islam no alkohol, mengatur perilaku makan, ada puasa, no free sex. Kemudian harus patuh kepada orang tua, bahkan kunci masuk surga. Masuklah dia dari tradisi lama ke Islam. Itu ya, itu konflik ajaran keagamaan. Kontak dengan tradisi lain, kemudian ada sugesti, dorongan dari yang lain, dan imitasi. Oke, misalnya Shanana itu lihat Barokah itu kok orangnya tenang gitu, bahagia selalu, nyontoh, langsing. Ternyata Barokah itu masuk maaf ya, contohnya itu yang misalnya kelompok sufi yang nari-nari itu ya, imitasi. Atau ada orang ya
Pokoknya kalau sudah ngefans sama orang tertentu, makanya kalau Anda sudah jadi influencer itu hati-hati betul. Apapun kebiasaan bisa ditiru orang. Dan ini adalah imitasi keagamaan kebaikan. Idolanya selalu puasa daun. Anda ikut puasa daun. Misalnya ikut YouTube channelnya buka puasa daun gitu ya. Ada sugesti. Sugesti ini bisa calon suami, calon istri nih dari guru. Lakukan konversi dan menurut Anda itu baik. Ada emosi, faktor emosi ya. Siapa teman-teman? Shanana dan yang lain-lain. Barokah. Anda kalau nonton film termehek-mehek ikut nangis nggak? Atau alah gitu aja kok nangis? Shanana ikut nangis nggak? Sedih nggak? Kadang ikut. Nah, kalau Barokah? Iya, Pak. Orang dengan Anda berdua, lain-lain gimana? Yang memiliki potensi emosi seperti itu sangat mudah melakukan konversi, sangat mudah melakukan perubahan ke arah kebaikan. Lihat di perempatan, lihat orang tua berjualan ternyuh, meneteskan air mata, itu orang-orang yang sangat mudah melakukan konversi ya. Kalau kita telaah kan kita mungkin sudah berkonversi berkali-kali ya, perubahan yang baik itu. Adolescence, masa remaja dalam riset-riset di Amerika karena ada latar belakang kebebasan ya teman-teman di sana. Setelah 17 tahun banyak melakukan konversi. Di kita remaja masih dalam umur 25 masih dalam penguasaan orang tua ya kalau belum menikah. Kemudian teologi, ada ajaran-ajaran tertentu tadi seperti saya jelaskan di konflik ini. Oke, masalah teologi mengharuskan konversi atau ketemu dengan tradisi lain. Kemudian terakhir kemauan. Kuncinya di sini ekspresinya. Bagaimanapun terjadinya konflik, kemudian tradisi keagamaan lain, emosi, imitasi, adolescent, teologi, kalau tidak ada kemauan, tidak akan terjadi konversi itu. Baik, tipenya ini konversi sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan. Ada pertanyaan dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, disimpan dulu, kalau belum nanti saya buka lagi. Tipe konversi dari perspektif waktu teman-teman ada yang tiba-tiba nih, sudden conversion. Yang kayak mana dia? Yang highly emotional quality. Nah, tadi Shanana sama siapa tadi? Barokah. Itu Anda sangat mungkin sering sekali mengalami perubahan refleksi yang tiba-tiba melihat suatu kasus atau fenomena karena highly emotional quality yang lebih banyak dipengaruhi oleh afeksi. Oke, pengaruh afeksi ini, emosi ya. Itu biasanya dulu ada pelatihan-pelatihan ya, teman-teman. Yang pelatihan teman-teman yang kecerdasan emosi dulu ya, ISQ ada. Itu nangis-nangis di dalam ruangan gitu, ditampilkan video tertentu, hadis tertentu. Kemudian setelah keluar dari ruangan biasa lagi karena memang emotionally. Nah, ada konversi yang lama gradual tadi atau volitional yang more intellectual type. Oke, ada aspek pengetahuan, ada aspek intelektual, rasionalitas, perenungan, diskusi dengan orang lain. Saya mau berubah nih. Saya melihat itu menarik saya, kehidupan seperti Shanana misalnya. Kata Barokah itu diskusikan sama orang, dicari apa itu, cari informasi lengkap. Nah, itu bertahap ya. Nah, kemudian ada yang terakhir yang lebih lama lagi karena religious socialization, based social learning. Karena pembelajaran sosial, misalnya Shanana atau Barokah ini sebelumnya hidup dalam tradisi
akademik misalnya ya, misalnya. Terus ngekos atau sekolah di mana yang tradisi di lingkungan itu sufi semua, gitu. Bahkan dikoskan gratis. Nah, itu atau yang pembelajaran sosial lah ya, itu contoh kasus saja. Itu perubahannya akan lama dan konversinya lama, dan kemungkinan kembali ke yang lama itu kecil sekali. Kalau yang sudden ini teman-teman, untuk slide back, untuk kembali ke agama atau tradisi lama ini, tradisi keagamaan lama ini sangat mungkin sekali. Karena itu ada ya orang murtad, kemudian karena satu hal kembali lagi misalnya. Kembali lagi karena faktor emosional ya lebih dominan. Orang ada yang masuk Islam misalnya karena punya calon ya, faktor emosional kan. Setelah nggak jadi balik lagi ke agama lama. Iya toh? Ada toh contoh kasus. Nah teman-teman semua, ini dia macam-macamnya. Yang tradisional tadi, agama induk ya, dari Islam ke Kristen, Katolik, Hindu dan lain-lain. Kemudian ada tipe yang kedua, yang ini berarti yang antar agama, AA. Kalau yang ini contohnya ini di Amerika. Kalau yang ini yang intra agama. Nah, intra agama dari tadi ya, yang bertradisi kunut ke tidak kunut, misalnya karena hidup di Kauman misalnya kalau di Jogja ya, atau dari orang Kauman yang tradisi non kunut, non tahlilan, tradisi Muhammadiyah lah katakan, hidup di pesantren, masuk ke pesantren yang pesantren Nahdiyin misalnya kan, itu berubah. Itu konversi menurut dia baik, pencerahan, menenangkan, damai, harmonis. Nah itu konversi interagama. So konversi itu tidak antar agama ya kawan-kawan, mohon diingat, tapi juga intraagama. Oke, apakah orang berubah tadi melakukan konversi itu? Apakah kan ada ya, wih sanana atau wih barokah, saiki jilbabnya gede, bajunya gede, terus maaf pakai penutup muka. Oh sekarang pakai semua ya karena pakai masker ya. Saya pun pakai penutup muka, hanya kelihatan matanya doang. Itu kenapa ya? Nah, dalam psikologi apakah itu brainwashing atau keselamatan jiwa? Apa itu konversi atau karena brainwashing, hasil dari brainwashing yang paksaan tadi kata siapa? Yang membedakan antara keselamatan jiwa dan brainwashing itu kapan terjadinya? Tiba-tibakah atau bertahapkah? Terus bagi siapa? Kalau Anda orang yang intelektual, pembelajar ya, pasti berubah itu nggak segampang itu kan? Harus ada rasionalisasinya, mengapa, kenapa, argumennya apa, baik buruknya apa. Anda nggak bisa didoktrin kemudian ikut ya in general ya, umumnya ya, walaupun ada. Untuk diomongi saya misalnya kata saya, Barokah, Sanana, ikut kelompok saya. Pasti Anda bilang, no, nanti dulu, apa dulu ini, dikenali dulu. Oke. Dan untuk tipe mana? Apakah tipe yang sudden atau yang gradual, social learning? Kalau yang sudden kemungkinan ada brainwashing. Kemudian pada sistem kepercayaan mana atau melalui proses kayak mana. Nah itu teman-teman penjelasan tentang konversi agama dari sisi tadi ya kawan-kawan, dari sisi pengertian dan faktor-faktor tipe. Setelah tipe ada sebelumnya proses, kemudian macam-macam konversi. Baik teman-teman, dari penjelasan ini saya yakin ada pertanyaan yang ingin teman-teman konfirmasikan, tanyakan ke saya, atau memang ada pengalaman konversi yang dialami teman-teman pada suatu waktu. Silahkan.
Silakan. Ya, Ulfa. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya itu pengen nanya gini Pak, kan tadi Pak Rani sempat bilang orang yang lumayan sensitif itu, maksudnya dalam artian dia tuh hatinya kayak gampang terenyuh pada orang lain gitu Pak. Emosi ya, faktor emosi ya Ulfa. Ya, pakai faktor emosi gitu, dia tuh gampang gitu loh Pak buat terpengaruh buat ke konversi gitu. Dan tadi pun ada yang konversi itu ada yang disebabkan karena adanya brainwashing juga kan Pak, bisa aja ada brainwashing. Nah kan orang yang kayak gitu kan gampang banget ya Pak kayak kena brainwashing gitu loh Pak. Gimana caranya biar walaupun orangnya itu emosional, dia tuh bisa terhindar dari brainwashing gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ulfa. Saya ingin meng-highlight dulu bahwa konversi itu dalam bahasa lain adalah pertama, perubahan atau perkembangan keagamaan seseorang ke arah yang lebih baik menurut pelakunya. Dia tenang dengan itu, dia harmoni dengan itu. Kayak ada yang 26 Oktober kemarin seorang ibu pindah dari Muslim ke Hindu ya. Betul ya? Dalam usia yang 70 tahun. Itu jika itu kan secara formal itu konversi kan, perpindahan dari satu agama ke agama lain. Tapi dari sisi psikologi, apakah perpindahannya ini, konversi ini, membuatnya menurut beliau adalah lebih baik? Jika iya, itu konversi agama. Oke, jadi pertama, perubahan sangat besar yang positif ke arah positif dari negatif itu konversi agama ya. Nah, yang kedua dalam istilah lain adalah pertobatan konversi. Kemudian yang ketiga, apa kata kunci lain saya lupa, pertobatan, perubahan ke arah positif. Sama yang ketiga adalah melibatkan tidak hanya pemikiran, tidak hanya sikap, tapi juga perilaku, kata kuncinya itu teman-teman. Perilaku. Nah kembali ke pertanyaan Ulfa, orang yang memiliki potensi emosi itu sangat mungkin mudah melakukan konversi. Itu positifnya, yang emotionality-nya menonjol. Nah negatifnya orang-orang macam ini itu betul Ulfa, sangat mudah di brainwash. Sangat mudah di brainwash. Oke? Sangat mudah di brainwash. Nah, maka kita sebagai pembelajar tentu kan tidak hanya emotionality ya yang kita tonjolkan. Kalau Anda semua kan pembelajar, pasti apapun yang bersentuhan dengan persoalan afeksi, emosi, Anda akan dialogkan dengan intellectual type kan, rasionalitinya kayak mana. Kayak contoh saya tadi ke Barokah sama Sanana Ulfa, saya ajak Anda semua misalnya untuk ikut kelompok saya. Pasti Anda bilang dulu, nanti dulu, walaupun Anda dosen saya, oh nanti dulu Anda latar belakangnya apa. Pasti ada rasionalitinya kan Ulfa dan teman-teman. Oke, sehingga tidak akan terjadi brainwashing. Kalau rationality ikut, maka akan terjadi keselamatan jiwa atau konversi agama. Karena sebagaimana prosesnya setelah gelisah, konversi itu ada krisis. Nah krisis ini tuh kan integrasi antara emosi, antara kognisi, dan antara spiritualitas toh teman-teman. Ketika kita mengalami krisis kan semua terintegrasi dalam sebuah proses. Nah setelah krisis itu baru damai, tenang, harmoni, dan ekspresi konversi. Itu ya Ulfa, kita sebagai pembelajar tidak mungkin hanya menekankan sisi emosi, afeksi, pasti jangan-jangan sisi intelektual Anda, kognisi Anda lebih dominan kan sekarang dari sisi emosinya. Apa pertanyaan lain yang belum terjawab, Ulfa? Baik Pak, sudah, terima kasih. Oke. Atau ada lagi satu pertanyaan lain, Ulfa? Cukup? Cukup. Ya, yang lain? Monggo. Pak, saya izin bertanya. Siapa ini? Tidak kelihatan. Anissa.
Anissa Ika ya. Iya. Ya, silakan Anissa. Kan intinya kalau saya tangkap tadi konversi agama adalah perubahan individu untuk mencari agama yang menurutnya lebih benar. Lebih baik. Lebih baik. Ya. Kalau misalnya nih Pak, seseorang ini udah mencari semua agama, terus mereka merasa pada akhirnya mereka malah memutuskan untuk tidak beragama, kayak ateis, ya. Itu termasuk konversi agama atau udah beda konteks lagi ya Pak? Iya. Pertanyaan kedua. Anissa, satu saja. Iya, sudah Pak, itu saja. Baik, ada yang bisa jawab? Sanana mau nyoba jawab, Barokah atau yang lain? Ya, ada orang yang melakukan pencarian terhadap semua agama, kemudian disimpulkanlah bahwa saya sebagai seorang tidak mengambil salah satu agama sebagai jalannya. Kemudian itu perubahan besar kan? Itu perubahan besar, itu konversi. Yang kedua, terus dia menjadi seorang ateisme. Nah, ateisme ini teman-teman, di Barat biasanya ateisme itu tidak identik dengan agnostik ya, tidak identik dengan definisinya ada yang tidak beragama tapi bertuhan kan. Dan biasanya juga mengambil jalan-jalan spiritualitas. Oke. Maka jika itu perubahan besar dan menurutnya baik, proses yang lebih baik, maka itu konversi. Judulnya kan conversion toh, walaupun bukan ke agama tertentu tapi ke spirituality tertentu. Kalau ateismenya yang betul-betul memusuhi agama, yaitu bukan konversi ya Anissa, karena ateisme itu ada yang anti agama, ada yang tidak beragama tetapi bertuhan. Itu ya Anissa, konversi itu intinya itu aja, pertobatan itu yang intraagama, kemudian melibatkan perubahan perilaku yang sangat besar. Yang ketiga, memberi makna yang positif ke arah yang lebih baik bagi pelakunya, si subjek. Jika dia memilih ateisme tidak beragama tertentu, yaitu konversi, Mbak Anissa. Baik Pak, terima kasih. Nah, itu konversi ya. Oke. Yang lain? Bapak, saya izin bertanya. Namanya sebentar, Raisen atau bukan? Ibi, Pak. Feby ya? Ya. Biasanya on cam Anda. Nah, ini jaringannya lagi kurang stabil, Pak. Apa-apa. Iya, Feby. Mungkin saya akan sedikit cerita terlebih dahulu ya, Pak. Ya, sip. Jadi saya itu punya teman Pak. Nah, teman saya ini dia background pendidikannya dari kecil sampai sekarang kuliah itu ya Islam seperti itu. Kemudian dari faktor keluarganya juga Islamnya juga ya kuat gitu Pak. Nah, tapi sangat disayangkan dianya ini tidak melaksanakan sholat. Nah, jadi saya tuh kayak mikir sebenarnya saya dan teman-teman saya yang lain itu kita punya peran nggak sih Pak untuk mendorong dia untuk melakukan konversi dari yang tidak sholat menjadi sholat. Karena jujur secara pribadi saya malah justru yang merasa resah tuh saya gitu. Misalnya kita lagi ketemu gitu waktunya sholat, dia nggak sholat tuh malah yang merasa resah tuh saya dan teman-teman saya. Nah, itu bagaimana ya Pak? Ya, tentu seperti risetnya Zakia Darajat juga diklat, faktor terakhir yang menentukan seseorang konversi apa tidak adalah, karena dalam psikologi ya teman-teman, tentu kemauan si subjek kan, secara individual, motivasi individu untuk melakukan itu. Walaupun PAB sama teman-teman sudah melakukan sugesti, sudah melakukan imitasi tidak dengan kata-kata misalnya ya, datang waktu sholat, Anda sholat di dekatnya, supaya diimitasi, supaya menjadi sugesti bagi dia, itu tidak akan menjadikan dia seorang yang melakukan konversi. Karena itu tadi ada yang menjawab siapa ya? Ada faktor internal dan faktor eksternal. Sekalipun PAB dan teman-teman di kelas ini
kalau itu teman kelas. Memberi contoh, mendorongnya dengan kata-kata, perbuatan, dengan apalagi ya contoh ya, suatu nasana. Tapi secara internal, dorongan dari dalamnya nggak ada, tidak akan terjadi proses konversi. Ya Mbak Feby dan kawan-kawan, jangan terjebak dengan hasil ya. Kita menderita, kita sedih, kita sengsara. Kita fokus saja, Mbak Feby kalau ingin dia melakukan konversi, sholat lagi. Anda fokus saja dan teman-teman dalam proses memberi sugesti, proses memberi imitasi, Anda sudah berpahala. Tetapi jangan terjebak, jangan mengalami kemelekatan ya dalam psikologi dengan hasil. Cukup diproses saja ya, Mbak Feby, insya Allah bagi Anda baik. Karena yang kedua, mungkin saja orang itu perlu konversi bukan oleh faktor yang sudden, bukan emosi. Dia perlu intellectual type. Dia perlu rasionalisasi kenapa saya harus sholat. Untuk apa sih saya sholat? Kan ada juga orang meninggalkan sholat sementara karena ya perilaku saya nggak berubah. Saya masih, ya ada ya teman-teman yang artis pengakuannya melepas jilbab karena dia bilang ya jilbab ini tidak memberi makna bagi saya. Saya masih ke klub malam. Ya, dia juga menyebutkan saya bergaul bebas. Lebih baik saya melepasnya katanya kan, daripada menggunakan simbol ini tetapi perilakunya tidak. Bisa jadi teman Anda ini bukan yang tadi, bukan yang contoh jilbab, bisa jadi perlu proses lama, social based learning. Nah, Anda, PIP dan teman-teman memberi contoh itu sudah menyediakan ruang social learning untuk dia mengalami konversi. Orang yang sulit konversi kayak gitu, itu kemungkinan kembali ke awal itu kecil. Tetapi yang gampang disuruh dalam psikologi ya, kalau dalam akhlak sih baik gitu. Tapi dalam psikologi yang gampang disuruh, gampang dicontohkan, gampang disugesti, itu kemungkinan kembali ke awal, slide back-nya itu besar sekali. Itu jawabannya yang kedua ya, Feby. Gimana Feby? Ya, baik Mbak, terima kasih. Berarti yang pertama, Anda fokus saja ke proses ya, jangan terjebak dengan hasil. Hasil itu di tangan Tuhan, Mbak Feby ya, bukan di tangan kita. Hidayah itu di tangan Allah ya, bukan di tangan Mbak Feby. Yang kedua, bisa jadi teman Anda ini more intellectual type conversion. Jadi dia harus masuk akal. Tuh apa sih saya sholat kalau perilaku saya jelek? Kan nggak diterima juga sholat kan? Fawailul lil musallin kan gitu. Atau dia harus kuat dulu, perlu social based learning. Maka PIB dan teman-teman memberi ruang social learning itu. Oh, itu pahala luar biasa kan? Itu ya. Ada tanggapan? Terima kasih. Berarti emang kita cuma bisa, maksudnya memberikan imitasi aja buat dia sugesti, melihat, imitasi, ya. buat dia belajar. Ya, lanjutkan. Mungkin jaringan ya, Mbak Feby. Gitu ya. Baik, teman-teman masih ada? Oke, kalau tidak ada mungkin cukup. Kalau masih ada dicatat, minggu depan kita masih konversi dewasa ini. Riset terbaru tahun 1970-an. Untuk hari ini mungkin cukup dulu karena saya akan masuk kelas selanjutnya ya, jam 11.30. Teman-teman semua yang ada di sini, mohon izin dulu saya harus screenshot dulu ya. Sheet pertama ini untuk presensi psikologi agama yang jam ini ya. Kemudian sheet kedua yang ini ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Bentar,
selesai. Kemudian semoga apa yang kita lompat, maaf, kemana? Kemudian ini ya. Oke. Baik, ke teman-teman semua, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Tanpa ada mahasiswa, saya tidak ada apa-apanya. Marilah kita tutup perkuliahan kita pada pekan hari ini di Prodi Psikologi Fishum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf teman-teman kalau banyak salah kata, kalau banyak tutur kata yang kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Sama.